Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ma lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada duanya. Kitabullah, yang pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua sunnati, yaitu sunnahku. Ahlus sunnah wal jamaah ya ikhwah, mereka beriman dengan semua penjelasan yang datangnya dari Al-Quran, kemudian yang kedua datangnya dari sunnah al-mutawatir. Semua hadis-hadis sahih dan juga ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan kedua hal tersebut, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada pengingkaran, tidak ada tahrif, merubah satu konteks dan mengimani konteks yang lain. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia beriman, dia mendengarkan, dia taat semua yang ada keterangannya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena dua hal ini, Al-Quran dan juga As-Sunnah, dia rujukan ya seorang muslim untuk memahami akidahnya, ibadahnya, akhlak dan juga muamalah. Dua hal ini, Al-Quran dan juga As-Sunnah, penuh di dalamnya kebenaran dan tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Dan tidak ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah kontradiksi. Satu ayat menyelisihi ayat yang lain, atau hadis menyelisihi hadis yang lain, atau Al-Quran menyelisihi hadis, begitu juga sebaliknya. Kata Allah Azza wa Jalla, la ya'tihil batilu min baini yadayhi. Tidak datang kebatilan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Quran muhkamat, ayat-ayat yang jelas keterangannya dari Allah Azza wa Jal, walaupun Allah mengatakan wa ukharu mutasyabihat, sebagian ayatnya ada ayat-ayat tasyabuh, dan tasyabuh tidak semua orang mengetahui, tapi ada orang-orang yang mengetahui tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengembalikan semua ayat-ayat mutasyabihat yang belum bisa difahami maknanya kepada muhkam yang dapat difahami maknanya. Kalau seandainya dia tidak memahami maknanya, maka mereka mengatakan semuanya dari sisi Allah Azza wa Jal, tidak ada kebatilan sama sekali. Begitu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala menurunkan dua untuk sebagai pedoman penjelasan agama Islam, rujukan agama Islam. Kata Allah Azza wa Jal, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi itu datang mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quranul Karim, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ma lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada duanya. Kitabullah, yang pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua sunnati, yaitu sunnahku. Maka sumber ilmu itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bedanya Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran qat'iyyut thubut, artinya tidak ada keraguan untuk memastikan apa yang ada di dalam Al-Quran, baik lafaznya, ayatnya, pemahamannya. Ya, karena dia dijaga langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, az-zikr, dan kami yang menjaga. Maka qat'iyyut thubut, Al-Quran pasti kebenarannya karena dia dijaga langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun hadis, maka antara kita dengan hadis itu ada silsilatur rijal, ada kaitan dengan orang-orang yang menyampaikan hadis. Maka hadis ada beberapa macam dari sisi sanadnya, penyampaiannya. Dia ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad.
Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak, mustahil mereka ada kedustaan di dalamnya. Dan ada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang sedikit tidak banyak dari perawinya. Dan dia ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Ya, maka Allah Ta'ala menyiapkan orang-orang dari hamba-hambanya di setiap zaman, mereka selalu ada, yaitu kelompok yang meneliti hadis, yang menjelaskan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, ya, kemudian yang menjelaskan mana yang bisa diamalkan, mana yang tidak bisa diamalkan, dan membantah orang-orang batil atau kelompok-kelompok sesat yang dia berusaha untuk mengingkari hadis-hadis sahih atau menjadikan hadis-hadis dhaif sebagai landasan akidah dan seterusnya. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan di dalam menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada dari kelompok dari umatku yang menyuarakan hak, dan mereka tidak akan berpengaruh hinaan orang-orang sampai datang perkara Allah Azza wa Jal. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau bukan yang dimaksud dari kelompok tersebut ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Oleh karena itu identik orang-orang yang mempelajari hadis, dia terkenal dengan akidahnya yang benar. Salafiyun aqidah, salafi akidahnya, salafi manhajnya, salafi ibadahnya. Kenapa? Karena dia membaca semua hadis-hadis Nabi SAW, maka akan tumbuh di dalam dirinya pemahaman yang benar. Karena semua hal dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Sirah, tarikh, ahkam, aqaid, akhbar, dan seterusnya. Ya, dijelaskan oleh Nabi SAW lewat hadis-hadisnya.